Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan sekalian, mahasiswa Unsia? Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dan uh, dipermudah segala urusan. Nih. Rekan-rekan sekalian, uh, pada minggu kelima ini dalam mata kuliah Estetika Humanisme, kita sudah mempelajari banyak hal dan pada pekan ini kita akan sama-sama mempelajari tentang um, kecerdasan emosional. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang pengertian kecerdasan emosional. Yang kedua itu adalah konsep atau elemen kecerdasan emosional, tahapan dalam kecerdasan emosional, teori kecerdasan emosional, eh, tipologi kecerdasan emosional yang tinggi, tipologi juga tentang kecerdasan emosional yang rendah, dan cara meningkatkan kecerdasan emosional, dan yang terakhir adalah studi kasus. Baik, kita seringkali mempertanyakan kecerdasan emosional yang jadi pertanyaan itu, uh, pertanyaannya sederhana sebenarnya, tapi banyak juga uh, dari kita yang belum memahami pertama apa itu kecerdasan emosional, yang kedua itu mengapa kecerdasan emosional itu sangat penting dipelajari dan dalam kehidupan sehari, kenapa juga uh, kita sangat perlu untuk menerapkannya. Nah, kita mulai dari pengertian emosi. Nah, kecerdasan emosional itu karena memang uh, asal katanya kecerdasan ini, kemudian ada juga emosi. Nah, kita mau belajar dulu soal uh, pengertian emosi. Uh, Emosi ini merupakan perasaan yang ada di dalam diri kita, baik perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik, perasaan buruk, berbagai perasaan yang kuat seperti perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, bahagia. Nah, inilah yang dimaksud dengan emosi yang notabene ini merupakan bagian dari ranah psikologi sebenarnya. Nah, bisa dibilang juga bahwa emosi ini merujuk pada perasaan atau pikiran-pikiran, bahkan sesuatu keadaan biologis, bahkan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, um, kita juga melihat bahwa dalam perkembangan sosial ini juga dibutuhkan bahwa perasaan batin seseorang, baik berupa pergolakan pikiran, nafsu, keadaan mental dan fisik yang dapat muncul atau termanifestasi ke dalam gejala-gejala seperti takut, cemas, murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan ingin tahu, ini berkembang dari waktu ke waktu karena memang ada proses interaksi secara sosial sehingga ini terus berkembang dan saling bertukar antara satu dengan yang lain, baik itu berdasarkan belajar sosial maupun pengamatan yang memang kita lihat sehari-hari. Nah, um, emotional quotient, kecerdasan emosional juga berdasarkan pemikiran Ari Ginanjar Agustian, dia melihat bahwa emotional quotient itu terbagi dalam tiga hal, yakni kemampuan untuk merasa yang kuncinya pada kejujuran suara hati diri manusia itu sendiri. Dia membaginya ke dalam tiga. Yang pertama itu, ya kita sering sekali dengar ya, ada istilah namanya IQ, Intellectual Intelligence. Ini memang
bagaimana seseorang itu memanfaatkan kemampuan secara kognitifnya untuk mengolah informasi, yang kemudian adalah spiritual intelligence, yakni bagaimana informasi itu bisa diolah yang kemudian dipikirkan dan dirasionalisasi, kemudian diinternalisasi. Yang terakhir adalah emotional intelligence, yang mana eh, ini sifatnya eh, paralel ya, paralel yang berkaitan dengan IQ dan SQ dari masing-masing personal. Nah, kita masuk pada pengertian kecerdasan emosional. Nah, atau sering sekali kita dengar itu dengan sebutan emotional intelligence. Nah, menurut Peter Selfie, kemudian John Mayer, dan juga Daniel Goleman, ia menyebut bahwa himpunan atau pengertian kecerdasan emosional ini adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan juga kemampuan pada orang lain untuk memilah-milah semuanya, semua informasi, dan menggunakan informasi tersebut untuk membimbing pikiran dan tindakannya. Um, dengan kata lain, berdasarkan pengertian kecerdasan emosional dari ketiga orang ini adalah um, sebenarnya ini menggambarkan bahwa seseorang yang memiliki kontrol diri yang matang dan empati yang tinggi, orang-orang dengan kemampuan seperti ini tidak bertindak secara impulsif atau gegabah ya, melainkan selalu membaca situasi dan emosi orang di sekitarnya terlebih dahulu, lalu meresponsnya dengan cara yang bijak dan efektif. Goleman juga membaginya ke dalam dua pengertian. Yang pertama itu kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi atau kecerdasan. Kemudian menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Nah, Goleman itu membaginya ke dalam 4 dimensi. Dimensi yang pertama itu jelas ini berkaitan dengan self-awareness, ya, kesadaran diri. Yang pertama ini kompetensi personal, kemudian digabungkan dengan rekognisi berdasarkan pengalaman apa yang ia lihat, seperti contohnya seperti ini, ketika eh, di kantor, mungkin kita pernah eh, mendapati sedang rapat, pertemuan, dan ada orang yang mengkritik divisi bahkan person tertentu, misalnya diri kita ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan self awareness, bahwa orang itu peka, orang itu bisa menangkap informasi bahwa dirinya sedang dikritik. Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosional biasanya ia peka, gitu. Nah, kepekaan inilah yang harus diolah, yang kemudian masuk ke dalam self management, ya, pengolahan manajemen, bahwa ini lebih kepada regulasi apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ketika ia mendapati dirinya sedang dikritik, maka self management dalam konteks emotional intelligence mendorong dirinya untuk berperilaku apa yang seharusnya dilakukan di dalam forum tersebut. Kalau orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, yang bagus, responnya bisa bermacam-macam. Mungkin dia senyum, mungkin dia juga bisa mengakui bahwa memang dirinya ada kekurangan, mungkin juga ia
membantah. Nah, kalau membantah kemudian defensif, orang seperti ini bisa jadi dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Defensif dalam artian mungkin ada juga yang bilang terlalu baper kah, kemudian tindakannya atau reaksinya itu terlalu berlebihan, dia marah-marah di depan umum karena dikritik oleh rekan kerjanya, atau dia malah meninggalkan ruangan karena merasa sangat tersinggung. Nah, ini yang uh, berkaitan dengan diri sendiri. Nah, ada juga ini di dimensi sosial, social awareness ini kaitannya dengan kompetensi sosial, apa yang dia lihat, misalnya seperti ini. Sebagai contoh, di dalam sebuah forum rapat ya, yang saya contohkan sebelumnya, ketika ada seseorang yang biasanya aktif memberikan saran, kemudian um, bisa berkolaborasi dalam tim. Nah, kita, teman-teman yang melihat orang tersebut, merasa sesuatu ada yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Nah, karena dia akan melihat ya, dalam konteks sosial. Nah, masuk ke dalam relationship management antara kita atau seseorang dengan orang yang lain, ketika melihat sesuatu yang tidak biasa, dia akan mencoba untuk berempati, mencoba untuk melibatkan diri ke dalam perasaan orang lain. Misalnya ya, ada orang yang memang biasa aktif tersebut, ternyata dia tiba-tiba terlihat murung kah, atau dia terlihat memang pucat gitu ya. Kita bisa menanyakan bahwa apa yang sedang terjadi, kemudian apa yang uh, bisa dibantu oleh kita sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional untuk membantu orang tersebut agar bisa kembali dalam kehidupan yang lebih normal gitu. Nah, inilah yang sebenarnya uh, menjadi dasar juga untuk kita bahwa memang emotional intelligence ini kadang-kadang ya ini lebih berperan dibanding uh, kecerdasan secara kognitif atau IQ atau keahlian dalam menentukan siapa yang jadi bintang dalam suatu pekerjaan, bukan. Tapi orang-orang yang seperti ini biasanya memang dalam konteks sosial, dalam konteks pekerjaan, yang memiliki hubungan yang bagus, kemudian bisa disenangi oleh orang banyak, gitu, dan kemudian keberadaannya itu memang menjadi um, penting di dalam sebuah komunitas tertentu. Nah, inilah kenapa saya mau bilang bahwa materi ini pun ya, saya mengingatkan bahwa materi ini menjadi penting karena kita semua nanti akan berkarir, kita akan bersosial. Nah, kecerdasan emosional ini akan membantu kita karena ini masuk dalam kategori soft skill. Orang yang memiliki kecerdasan seperti ini tentu lebih mudah diterima karena secara sosial dia memiliki empati dan orang juga akan menganggapnya sebagai bagian yang lebih emosional, dekat ya, dekat secara emosional. Nah, kita melihat ada beberapa juga elemen kecerdasan emosional. Tadi ya, ada self-awareness, kemudian empati, motivasi, regulasi diri, dan kemudian social skill. Nah, dari beberapa ini bisa diartikan yang pertama, yakni mampu mengenali emosi, ya, kemampuan, kekuatan, kelemahan, serta batasan diri. Yang kedua itu mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik, sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Nah, mampu juga memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu atau tindakan yang akan datang. Mampu memahami orang lain secara emosional, peduli, tulus dalam interaksi sosial. Dan terakhir, mampu bernegosiasi sosial, membangun komunikasi, dan membangun relasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
kecerdasan emosional setiap orang. Nah, yang pertama itu adalah faktor internal, yakni apa yang dialami individu, ya, seseorang yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu jasmani dan psikologi. Nah, secara jasmani, orang yang memiliki kecerdasan emosional itu biasanya memang orang-orang yang sehat, ya, yang bugar, ya. Sehingga dia bisa berpikir secara agile, secara lincah untuk bisa mengenali dirinya dan bisa juga memahami situasinya. Kalau orang sakit, saya rasa jangankan memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri juga, saya rasa agak sulit, ya. Nah, ada juga dari sisi psikologis. Dari sisi psikologis ini mungkin dia bisa berempati tinggi karena memang dia pernah punya pengalaman hal yang sama ketika dia melihat seorang tiba-tiba yang awalnya aktif kemudian dia menjadi murung gitu, atau melihat uh, orang dengan pengalaman yang sama, ya, temannya yang selalu ceria gitu, sehingga dia tahu bahwa keceriaan itu sebenarnya orang yang ceria itu sedang menyimpan sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya. Nah, ini pengaruh dari sisi psikologis yang kemudian dia bisa menjadi orang yang cerdas atau tidak secara emosional. Dan terakhir bisa jadi orang yang sedang mengalami putus cinta, mungkin kegagalan dalam hubungan percintaan, atau dia habis diomelin sama atasannya, itu cenderung lebih sensitif sehingga uh, kecerdasan emosional itu bisa naik turun, ya. Dalam artian orang yang setelah sedang dalam keadaan kesal biasanya tidak terlalu fokus dengan dunia di luar dirinya karena dia sedang merasakan sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya sendiri. Gitu. Nah, ada juga faktor eksternal. Nah, yang kedua ini adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosional itu berlangsung. Misalnya stimulus diri sendiri, yang kedua itu lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosional. Nah, stimulus diri sendiri itu seperti apa? Ya motivasi, misalnya teman-teman sebagai seorang leader, misalnya uh, sebagai seorang leader, bagaimana caranya supaya timnya itu bisa akseleratif dalam kerja-kerja secara kolektif. Sederhananya seperti ini. Misalnya saya sebagai seorang supervisor. Nah, sebagai supervisor itu dituntut untuk mensupervisi yang notabene di dalamnya tuh harus memotivasi tim supaya tim itu kerjanya tuh bisa mencapai target. Nah, untuk orang yang memang stimulus itu dari dalam diri sendiri, dia berusaha untuk memotivasi timnya dengan cara yang bisa macam-macam. Misalnya, karena saya melihat teman saya ini atau tim saya ini ada yang rumahnya jauh, itu tentu saya akan memberikan kompensasi, dispensasi terhadap rekan teman saya untuk datang lebih telat. Karena itu kan kita memiliki empati yang tinggi, ya, rumahnya jauh atau dia datangnya bisa lebih sih. Nah, atas pengertian itu kita sampaikan kepada tim kita bahwa dengan memberikan dispensasi waktu, maka diharapkan uh, rekan kerja kita yang rumahnya lebih jauh ini tetap memiliki semangat karena kita sebagai atasan memiliki pengertian terhadap rekan kita yang lain. Nah, ada juga yang lingkungan yang melatar belakangi orang yang memang biasanya hidup dan besar di lingkungan yang memang uh, ramah terhadap uh, komunitasnya, biasanya itu memiliki kecenderungan untuk lebih care satu sama lain. Komunitasnya lebih solid. Nah, ini yang memang
latar belakang secara eksternal ya. Artinya saya punya pengalaman di kantor sebelumnya, saya bisa eh, akseleratif kerjanya karena memang satu sama lain saling mendukung. Nah, begitu saya pindah di kantor, bahkan misalnya di divisi yang lain, latar belakang itulah yang akhirnya bisa memotivasi tim saya untuk bekerja eh, secara akseleratif dengan cara ya saling melakukan pengertian antara satu dengan yang lain. Tentunya yang memang harus dimulai dengan diri sendiri atau setidaknya bisa menemukan orang yang satu frekuensi dengan kita yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama. Nah, ada ciri-ciri kecerdasan emosi yang rendah. Eh, sederhananya, contohnya itu seperti orang yang gampang marah, orang yang gampang stres ya, gampang eh, buru-buru, nggak punya tujuan yang jelas hidupnya, kemudian gampang putus asa, kurang peka sama perasaan diri sendiri, termasuk orang lain, kemudian nggak bisa ngontrol emosi ketika sedang mengalami stimulus secara personal, terutama dalam kaitan dengan jasmani. Misalnya lagi, mohon maaf nih, yang biasanya misalnya ada perempuan yang sedang mengalami menstruasi sindrom, misalnya gitu, atau ya termasuk laki-laki juga sama ya. Kemudian yang mana ini semuanya hal-hal negatif yang bisa jadi kalau kita kaitkan atau kita benturkan dengan lingkungan sosial ini bisa memicu konflik. Nah, kayak kalau tadi saya contohkan di dalam rapat, ya sekarang kayak saya contohkan ke yang lain. Misalnya ada orang yang punya perasaan atau sifat yang mental block, dia belum apa-apa bilang nggak bisa, dia malu, dia takut gitu ya. Ketika dia diminta untuk menjadi seorang pembicara, master seremoni di suatu tempat, kemudian karena nervousnya itu dia tidak bisa mengontrol dirinya, akhirnya apa? Dia impulsif, dia marah-marah, nggak jelas, akhirnya dia nggak bisa mengontrol dirinya dan kemudian pada saat mengisi acara, apa yang harusnya disampaikan secara normatif bahkan di acara formal maupun informal itu tidak bisa uh, tidak bisa maksimal gitu itu. Atau jadi dengan komunitas sebelumnya dari rumah dia ribut sama istrinya atau suaminya, begitu sampai kantor masalah itu masih terbawa, dia tidak bisa meregulasi perasaannya sendiri sampai akhirnya di rumah atau di kantor uh, dia sangat jutek ya, sangat sensi, sangat mudah marah. Nah, orang seperti inilah orang-orang yang uh, termasuk dalam kategori orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi itu rendah. Nah, ada juga, nah ini kecerdasan emosi yang tinggi, nggak mudah marah, nggak agresif, sabar, mikir dulu sebelum bertindak, kemudian punya daya tahan ya, berjuang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang lebih kuat, kemudian menyadari perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, karena dia mampu berempati, kemudian uh, bisa mengendalikan perasaan, ya, mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang lebih positif, gampang berkawan dengan orang lain. Nah, orang seperti inilah yang punya kecerdasan emosi yang tinggi. Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga dia bisa mengontrol dirinya dan bisa tetap uh, bersosial dengan yang lain secara stabil. Nah, ada cara sebenarnya bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional itu secara baik. Yang pertama, ini step pertama itu baca situasi, itu jelas. Kemudian
eh, mendengar dan menyimak lawan bicara. Eh, Baca situasi dan mendengar atau menyimak lawan bicara ini sebenarnya seperti kita sedang memberi asupan atau kita sedang memposisikan diri sebagai pengamat. Ya. Kita amati secara sosial bagaimana diri kita di dalam sebuah komunitas maupun orang-orang yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Ini komunitas ini yang diartikan sebagai komunitas motor, komunitas burung kicau bukan, tapi komunitas itu orang-orang yang ada dalam perkumpulan yang sama, baik itu di kantor maupun di sekolah dan di banyak tempat. Kemudian siap berkomunikasi. Nah, siap berkomunikasi itu dalam artian mau mendengar, mau juga menyampaikan. Atau mau menyampaikan, mau juga dia mendengar. Artinya ini balance. Komunikasi yang asertif, yang mengandalkan telinga dan mulut untuk melakukan proses pertukaran informasi. Yang keempat itu nggak takut ditolak. Nggak takut ditolak itu dalam artian ketika kita berbicara, seringkali kita menemukan orang-orang yang justru memang bahkan bisa jadi emosinya kecerdasan emosional kurang bagus ya. Jadi maunya didengerin aja. Atau kita menyampaikan sesuatu malah kita ditolak gitu. Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus biasanya nggak takut ditolak. Udah menemukan orang seperti itu udah kita terima bahwa memang orang yang kita hadapi memang seperti itu. Nah, ada juga yang eh, nah ini mencoba berempati dalam artian kita dengan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kita melatih ya. Ketika kita jangankan mendapati lawan bicara kita di lingkungan komunitas kita ada orang yang memang kecerdasan emosionalnya itu buruk, orang yang cerdas secara emosional dia bisa menempatkan diri melihat dari sudut pandang orang lain. Kita melihat misalnya kok orang ini maunya didengar terus, begitu begitu kita menyampaikan sesuatu, terus tiba-tiba dia motong. Oh, ternyata memang orang ini, misalnya, dari segi usia, dia masuk kategori orang baby boomers yang biasanya dulu besar dengan dalam keadaan itu lebih kepada instruktif ya. Apa kata orang tua itu harus didengerin. Nah, dia memposisikan dia sekarang udah tua dan harus didengar omongannya. Nggak ada proses, proses dialektika. Nah, yang kedua, oh orang ini besarnya di jalan ini karena biasa ngotot-ngototan. Nah, akhirnya kita kan karena kita mencoba untuk berempati, akhirnya kita bisa menempatkan diri di dari sudut pandang orang lain sampai akhirnya kita bisa mengerti oh memang orang seperti ini itu begini gitu. Nah, ada juga ini orang yang pandai memilih prioritas. Kalau dirasa kita masih rendah secara emosional, ya kecerdasan emosional kita masih rendah, daripada kita berdebat sama orang yang memang nggak bisa diajak berdiskusi, lebih baik kita pilih-pilih. Pilih-pilih orang minimal bukan untuk berdebat atau berdiskusi ya, setidaknya kita milih-milih teman. Nah, milih-milih teman ini juga orang yang masuk dalam kategori cerdas secara emosi, karena dia tahu apa yang harusnya menjadi kebutuhan dirinya secara emosional, yang kemudian kepada siapa dia bisa bertukar pikiran dan yang bisa menerima dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Nah, kemudian ada juga yang siap mental. Siap mental ini ya jelas ya. Orang mental itu udah main tabrak aja udah. Pokoknya mau bagaimanapun saya siap ditempatkan dimanapun. Ya, karena memang orang ini seperti ini udah siap ya. Mau di tim manapun dia bisa hidup karena memang kecerdasan emosional itu tinggi. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang dia rasakan apa yang harus dilakukan baik untuk dirinya maupun terhadap orang lain. Dan juga mau mengungkapkan lewat kata-kata. Nah, kalau tadi saya singgung soal asertif, mau mendengarkan, berarti juga mau menyampaikan. Kalau misalnya ada sesuatu yang disampaikan, dia mau menyampaikan secara artikulatif. Gitu. Bersikap rasional jelas ya, harus rasional karena memang berbicara dengan orang itu ya kita harus berpikir 2 atau 3 kali. Rasional dalam artian bukan cuma
sekedar omongan nyambung atau tidak, bukan. Tapi dia mampu apa ya, merasionalisasi apa yang dia rasakan ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu terhadap dirinya atau yang menyinggung tentang dirinya. Rasional itu apa? Dia bisa membandingkan, kalau saya berperilaku seperti A, efeknya mungkin B. Itu kan rasio tuh, sedang membandingkan. Nah, yang terakhir itu ya fokus. Ya kalau nggak fokus nggak bisa kita berinteraksi. Sehingga ya ada orang yang ini orang diajak ngobrol nggak fokus, akhirnya ditinggalkan karena memang bisa jadi dia ada masalah ya. Tapi orang seperti ini kecerdasan emosionalnya mungkin lagi turun, mungkin juga bisa naik. Nah, fokus itu penting. Nah, ini ada 3 model kecerdasan emosional. Yang pertama itu teori kemampuan, ability theory. Teori ini melihat bagaimana emosi sebagai suatu sumber informasi yang berharga, yang membuat seseorang bisa memahami lingkungannya serta mengambil hikmah dari sekitarnya. Teori ini intinya mengingatkan bahwa emosi adalah suatu proses yang harus diterima, dipahami, diolah, serta dikelola. Nah, pada teori kemampuan ini, pada prinsipnya adalah uh, menekankan bahwa dia atau orang, apa teori ini menekankan kita sebagai individu itu mampu bisa mengamati dan menerima ketika kita tahu apapun kondisi yang kita sedang rasakan. Gitu. Ada juga teori sifat, bagaimana seseorang menilai dirinya terkait dengan kemampuan perilakunya dalam bentuk self-report atau semacam penilaian atas dirinya sendiri. Nah, teori sifat ini berkaitan dengan bagaimana dia bisa menerima uh, perasaan yang sedang dia alami, kemudian self report dalam artian dia bisa merasionalisasi apa yang sedang dia rasakan dan apa yang harusnya dilakukan. Nah, ada juga teori campuran. Nah, teori campuran itu ya silakan teman-teman artikan sendiri bahwa memang teori campuran ini dia setelah mengamati, kemudian dia juga tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu teori campuran. Nah, uh, ini ada quotes yang bagus bahwa John Mayer dan Peter Salovey. Ini John Mayer peneliti psikologi ya, bukan John Mayer penyanyi. Dia bilang bahwa orang yang cerdas secara emosional terampil dalam 4 bidang: mengidentifikasi emosi, menggunakan emosi, memahami emosi, dan mengatur emosi. Mereka berdua ini menganggap bahwa emosi itu penting, dengan catatan bisa dikelola. Ya, kalau dari quotes ini ya, bahwa kalau teman-teman mau cerdas secara emosional, mau bagus bahkan karirnya, karena memang karir bagus itu bukan cuma sekedar ya pintar secara kognitif ya, otak pintar itu bukan, tapi bisa juga melalui relasi yang bagus, itu lewat 4 hal: identifikasi emosinya, gunakan emosinya, pahami, lalu atur. Nah, orang-orang seperti ini biasanya menurut mereka berdua cenderung lebih berhasil dibanding orang yang cuma mengandalkan kecerdasan secara intelektual. Oke, begitu aja teman-teman. Mudah-mudahan uh, pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga apa yang menjadi keinginan, perjuangan teman-teman itu bisa terrealisasi dan bisa terbantu karena teman-teman sudah belajar tentang kecerdasan emosi. Dan menurut saya secara pribadi ini sangat membantu sekali. Ini soft skill yang sesungguhnya ya, karena um, ketika kita cerdas secara emosi, maka hal ini bisa membuka atau memberikan kita pada kesempatan-kesempatan baru, karena kecerdasan emosi itu sangat dibutuhkan dalam proses interaksi sosial yang
biasa kita lakukan sehari-hari, baik di masyarakat maupun di dunia pekerjaan. Jadi ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pelajari, semuanya bisa uh, tercapai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat jumpa buat kita semua di episode selanjutnya.